Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat dan sobat IPISO, dalam kapasitas sebagai analis dari PTIP, saya ingin membedah politika, perpolitikan di Goa dan Takalar menurut versi IP, sahabat dan sobat IPISO. Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar ini tergolong sangat dinamis. Peta politik menuju 2024 karena diwarnai pendatang-pendatang baru yang membawa kekuatan gerbong yang kuat dan berpengaruh secara nasional, sahabat dan sobat IPISO. Di Pilkada Goa, saya mulai dari Pilkada Goa, sahabat dan sobat IPISO. Nama-nama populer seperti Dr. Amir Ruskara, Darmawan Samuin, Karengkio, Abdul Rauf Malagani Karengkio. Kemudian ada nama Dain Talinrang, Siti Husnia Dain Talinrang, keluarga, adik kandung Kapolda Metro Jaya. Ada nama Irmang Yasin Limpo, None. Ada nama Tenri Ole Yasin Limpo, Mami Tenri. Ada nama Yusuf Someng Teta Bombong yang akan menghiasi Pilkada Goa, sahabat dan sobat IPISO. Ini yang menarik kita bedah. Yang pertama adalah, apakah di Pilkada Goa 2024 diwakili oleh siapa dari Kelang Yasin Limpo? Karena rasa-rasanya menurut saya, Pilkada Goa tanpa Kelang Yasin Limpo seperti sebuah masakan tanpa bumbu. Keluarga Yasin Limpo 5 tahun, hampir 30 tahun menguasai perpolitikan di Kabupaten Goa, membuat klan ini selalu diidentikan dengan Pilkada Goa, sahabat dan sobat IPISO. Ini yang menarik. Beredar kabar ada 2 nama yang disebut-sebut akan maju mewakili kelang ini. Yang pertama adalah Irmang Yasin Limpo, None. Yang kedua adalah Tenri Ole Yasin Limpo, Mami Tenri. Sebelum kita membahas kekuatan keluarga Yasin Limpo ini, resim Yasin Limpo ini ke depan pengganti Adnan Puricita, kita coba membedah dulu Dr. Amir Ruskara. Kalau dilihat dalam gerakan-gerakan politik yang dibangun oleh Pak Amir Ruskara, Goa memang selalu dirawat dengan sangat baik. Dia betul-betul memelihara Goa ini dengan sangat seksama. Waktu saya kemarin menjadi konsultan politik dari Dr. Amir Ruskara ini di pemilihan legislatif kemarin, saya menjadi konsultan keluarga ini dengan menjadi konsultan Amir Ruskara untuk DPR RI-nya dengan mendapatkan suara 91.600 atau hampir 92.000. Juga menjadi konsultan politiknya putranya Imam Pausan di Dapil 1 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Memang terlihat bahwa gerbong Dr. Amir Ruskara ini tergolong kuat. Bisa dikatakan setelah gerbong Yasin Limpo, gerbong Amir Ruskara inilah yang terkuat di Kabupaten Goa. Kalau dilihat petanya selama saya mendampingi dia
dan berkolaborasi, bermitra, dan bekerja sama di Pilkada Goa. Namun itu hanya sebatas di Pileg. Setelah itu kami tidak ada hubungan kemitraan lagi, sahabat dan sobat episode. Namun berdasarkan tinjauan kemarin waktu saya mendampingi, memang Amirus Kara ini kuat di Kabupaten Goa. Termasuk kolaborasi yang kami lakukan untuk mendudukkan kader-kader mereka menjadi ketua DPRD Kabupaten Goa. Artinya, menurut kacamata IP, Amirus Kara tentu adalah figur yang paling dijagokan, bisa menjadi nama yang sangat teratas untuk bisa maju dan memenangkan Pilkada Goa, sahabat. Namun tentu ada banyak faktor-faktor dalam dunia politik yang mungkin saja bisa menjadi penghalang dari Amirus Kara. Nanti kita bedah. Seperti itu, sahabat dan sobat. Darmawan Samuin, beliau ini tokoh muda, sekretaris Gerindra Sulsel, wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, istrinya wakil ketua DPRD Kabupaten Goa. Nama Darmawan Saidi selalu menghiasi 10 tahun terakhir perpolitikan di Kabupaten Goa. Tokoh muda yang penuh semangat dan energik, tentu dia masuk kategori klan atau tokoh atau figur yang patut diperhitungkan di Pilkada Goa, sahabat dan sobat tips. Kemudian Abdul Rauf Malagani Karengkio. Saya melihat walaupun dia posisi wakil bupati saat ini, tapi Karengkio ini dalam menduduki jabatan wakil bupati sangat menggantungkan dirinya dan arah politiknya bersama keluarga besar Yassin Limpo. Dengan tidak berani melakukan manuver-manuver politik atau memperkuat basis-basis politik yang sebenarnya dia memiliki basis-basis politik yang real di dataran tinggi. Survei-survei selama ini dilakukan oleh PTIP, Abdul Rauf Malagani ini tidak pernah di bawah 4%. Basis realnya, artinya dia memiliki modal yang kuat, kurang lebih 4% yang dimiliki Abdul Rauf Malagani. Apalagi sekarang menjadi wakil bupati, tentu itu akan bertambah. Loyalisnya pasti akan bertambah, strong votersnya pasti bertambah. Artinya Abdul Rauf Malagani Karengkio ini bisa juga diperhitungkan bersaing dengan Amirus Kara dan Darmawan Samuin. Kemudian munculnya tokoh perempuan Usnia Dain Talinrang cukup membuat perubahan-perubahan peta politik di Kabupaten Goa. Usnia Dain Talinrang mungkin biasa-biasa saja pada saat dia maju sebelum duduk sebagai anggota legislatif dan memimpin Partai PAN di Goa. Namun setelah itu popularitasnya mulai meningkat karena memegang jabatan sebagai anggota dewan yang terhormat di Kabupaten Goa dan memimpin sebuah partai PAN, partai yang menurut saya di Sulawesi Selatan yang stabil dan bagus karena partai ini diidentikan dengan gerbong Muhammadiyah, sahabat dan sobat. Itu kekuatan Usnia Dain Talinrang yang dimiliki secara pribadi. Namun ada kekuatan yang jauh lebih menakutkan dari itu. Ketika itu dimaksimalkan oleh Usnia Dain Talinrang, maka kehadiran Usnia Dain Talinrang di Pilkada Goa bisa menjadi penentu Pilkada Goa, sahabat dan sobat. Ketika kakak kandungnya Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya saat ini, yang rasa-rasanya menurut kajian saya sangat berpotensi segera naik pangkat menjadi Kabar Reskrim, bahkan berpotensi menjadi Wakapolri, bahkan berpotensi menjadi Kapolri dengan perjalanan track record Fadil Imran ini yang sangat cemerlang. Keberhasilan dia menstabilkan DKI Jakarta membuatnya populer se-Indonesia sehingga membanggakan Sulawesi Selatan dan mengangkat citra keluarganya, dan ini berefek pada perjalanan karir politik Usnia Dain Talinrang di Goa. Apalagi ketika misalnya Fadil Imran menggunakan jaringan-jaringan nasionalnya, menggunakan jaringan-jaringan si coklat untuk membantu langkah-langkah politik
adiknya di Goa, tentu Husnia dan Talenrang itu bisa menjadi penentu di Pilkada Goa. Apakah itu ketika dia menyatukan kekuatan bersama dengan Amir Uskara, Darmawan Sabuin, Abdul Rauf Malagani, ataupun keluarga Yassin Limpo itu sendiri. Sahabat dan sobat Ibso. Kemudian kita kembali ke keluarga Yassin Limpo. Ini menarik sahabat dan sobat. Ada banyak pendapat yang mengatakan kali ini keluarga Yassin Limpo tidak akan menghadirkan figur di Pilkada Goa. Namun menurut saya mustahil keluarga Yassin Limpo bisa mempertahankan dinastinya kalau Goa lepas dari tangan mereka. Ketika Goa lepas dari tangan keluarga Yassin Limpo, maka pertarungan di Pilgub pun bisa mengganggu keluarga ini. Adnan Puricita ketika maju di Pilgub itu bisa menjadi tidak seksi ketika dia tidak mengendalikan Goa. Bukan dari klannya yang menjadi Bupati Goa. Karena bukan jaminan, tidak ada jaminan ketika Adnan membranding orang lain dan figur itu akan membackup seluruh langkah-langkah politik Adnan Puricita di tingkat Sulawesi Selatan. Karena siapapun yang terpilih menjadi Bupati Goa itu akan diperhitungkan di perhelatan politik Sulawesi Selatan. Kalau Amir Uskara menjadi Bupati Goa, maka dia akan menjadi calon gubernur yang kuat ke depan. Kalau Darmawan Sabuin menjadi Bupati Goa, dia akan menjadi calon gubernur yang kuat ke depan. Kalau Husnia dan Talenrang menjadi Bupati Goa, dia akan menjadi calon gubernur yang terkuat di Sulawesi Selatan. Begitupun yang lainnya. Kenapa? Karena Goa selain sejarahnya yang sangat fenomenal dan luar biasa, juga memiliki lumbung suara terbesar kedua setelah Kota Makassar bersama Kabupaten Bone. Mereka tiga besar suara terbesar di Sulawesi Selatan. Lebih 2 juta pemilih untuk di tiga kabupaten kota ini di daerah ini, sahabat dan sahabat. Artinya ketika klan Yassin Limpo ingin merebut jabatan gubernur ke depan, maka Goa harus dia pertahankan sebagai basis dia untuk merebut gubernur. Karena ketika Goa tidak dimiliki klan Yassin Limpo lagi, maka impian Adnan menjadi gubernur, saya tidak mengatakan kecil atau tipis, namun itu akan sangat memberatkan Adnan atau membuat Adnan harus bekerja keras. Karena ketika Goa bukan lagi menjadi milik klan Yassin Limpo, maka bisa saja perlahan-lahan keluarga ini akan redup perpolitikannya di Goa dan bisa tereduksi oleh kehadiran bupati baru yang bukan dari klannya. Namun tentu sebagai sebuah politisi-politisi matang di keluarga ini yang ada nama sosok seorang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, pasti dia atau keluarga ini memperhitungkan secara matang bagaimana Goa tetap dia pertahankan. Maka muncullah sebuah wacana dan analisis-analisis, asumsi-asumsi bahwa Irman Yassin Limpo None sangat mungkin dipersiapkan sebagai calon bupati di Kabupaten Goa untuk mempertahankan klan ini. Namun asumsi-asumsi ini bisa benar bisa tidak. Tapi ketika misalnya tidak ada perwakilan keluarga Yassin Limpo, maka analisis saya mengatakan bahwa klan ini akan sirna ke depan kalau Pilkada Goa tidak lagi menghadirkan mereka dan tidak lagi menguasai Goa secara de facto, sahabat dan sobat Ibso. Inilah gambaran. Munculnya nama-nama yang lain seperti Yusuf Someng, Teta Bombong. Tentu beliau adalah figur 02 yang sangat kuat. Kenapa? Karena pengalaman Pak Yusuf Someng, Teta Bombong ini di birokrasi, pernah menjadi Sekda Goa, Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, PLT Bupati Bulukumba, membuat nama Yusuf Someng, Teta Bombong bisa jadi rebutan sebagai 02 yang kuat, sahabat dan sobat Ibso. Dengan tidak meremehkan figur-figur muda dan senior yang lain
Nama-nama ini sementara yang bisa saya anggap memiliki kans yang kuat, baik dalam kapasitas sebagai calon Bupati Goa maupun sebagai kapasitas calon wakil Bupati Goa. Pilkada Goa, jika misalnya keluarga Yassin Limpo tetap ingin mempertahankan terah klan Yassin Limpo dengan mendorong salah satu antara Irma Yassin Limpo None atau Tendri oleh Yassin Limpo Mami Tendri, tentu ini patut tetap diperhitungkan oleh Pak Amirus Kara, juga Darmawan Samuin. Kenapa? Karena kelang Yassin Limpo adalah kelang yang sangat kuat pengaruhnya di Goa dan bisa dikatakan memiliki strong voters yang tidak kurang dari 30%. Siapapun yang dipersiapkan oleh klan ini. Namun situasi di Pilkada Goa berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena pilkada sebelumnya tanpa Amirus Kara, tanpa Darmawan Samuin, dan tanpa keluarga besar Kapolda Metro Jaya pada Limbrang yang diwakili di Pilkada Goa Husnia dan Talinrang. Sehingga kali ini keluarga Yassin Limpo akan berhadapan dengan tokoh-tokoh yang sejajar dengan mereka dari segi pencitraannya dan juga basis-basis keluarga mereka. Terutama Amirus Kara, Darmawan Samuin, dan Husnia dan Talinrang ketika betul-betul intervensi atau dukungan dari Kapolda Metro Jaya itu mengalir dengan kuat ke saudarinya, maka Husnia dan Talinrang bisa menjadi penentu di Pilkada Goa. Pengaruh Jenderal berbintang 2 yang saat ini di Kapolda Metro Jaya ini, dalam analisis saya, dia salah satu jenderal yang akan melejit karirnya, yang bisa naik menjadi Kabar Eskrim, bahkan berpotensi menjadi Wakapolri dan Kapolri, sahabat dan sobat Ibso. Sehingga tentu itu akan membuat pengaruh politik keluarganya makin kuat dan diperhitungkan, sahabat dan sobat Ibso. Bahkan bisa saja dengan pengaruh itu beberapa figur yang dianggap kuat, baik itu dari keluarga Yassin Limpo maupun bukan dari keluarga Yassin Limpo, akan berpikir maju ketika akan berhadapan dengan Kapolda Metro Jaya dalam hal ini, yang tentu pasti akan membantu saudarinya ketika maju di Pilkada Goa, sahabat dan sobat Ibso. Baik, sahabat dan sobat Ibso, terkait Pilkada Goa, itu gambaran analisis dari PT IP bersama saya Swadi Idris Amir tentunya. Saya pindah ke Pilkada Takalar, sahabat dan sobat Ibso. Di Pilkada Takalar, ini ada pernyataan yang menarik dari Samsahari kita, Bupati Takalar saat ini, yang beberapa statement-statementnya di media-media massa mengatakan tidak ingin maju lagi dan hanya fokus di pileg menjadi calon DPR RI. Ada 3 hal yang saya ingin analisis terkait sosok Samsari. Yang pertama adalah bisa saja itu pernyataan politis karena pileg yang duluan ketika regulasi tidak berubah, pileg dan pilpres dilaksanakan di bulan Februari, tentu wajar ketika Samsari mengatakan akan fokus ke situ karena itu memang momentum yang duluan dibanding pilkada serentak November 2024. Pertanyaannya, ketika Gelora tidak mampu lolos PT 4%, Samsari tidak mampu duduk di DPR RI, apakah Samsari tetap akan menganggur dan hanya mengurus partai Gelora atau kembali maju di Pilkada Takalar, sahabat dan sobat Ibso? Jadi menurut saya, pernyataan-pernyataan Samsari itu masih bersifat politis karena memang begitulah kondisi ke depan. Pileg lebih dahulu dibanding Pilkada Takalar itu sendiri. Namun ketika misalnya Samsari tidak maju betul, maka tentu Pilkada Takalar kehilangan satu gerbong yang tergolong kuat karena gerbong bupati.
kondisi ini sebenarnya bisa menguntungkan tiga figur. Yang pertama adalah tentu Haji Dede sebagai wakil bupati saat ini. Sayangnya Haji Dede terlalu dini memperlihatkan ke publik hanya ingin maju sebagai 02. Itu yang beredar di Kabupaten Takalar. Hanya ingin mendampingi Firdaus dan Manye di Pilkada Takalar. Entah apakah pernyataan itu dipertahankan atau seperti apa ke depan. Kita lihat sahabat dan sobat IPISO. Namun tentu itu bisa menjadi pilihan rasional karena kehadiran Muhammad Firdaus dan Manye kalau betul hanya maju di Pilkada Takalar akan sangat mewarnai Pilkada Takalar karena pengaruh dari keluarga Firdaus dan Manye ini akan sangat mempengaruhi peta politik di Goa dan di Takalar. Tadi kita sudah membedah pengaruhnya yang sangat berpotensi terjadi di Goa. Sekarang kita tentu akan menganalisis yang sama bahwa pengaruh yang terjadi di Goa pun akan terjadi di Takalar, bahkan bisa saja lebih ekstrim karena di sana hadir kakak kandung Kapolda Metro Jaya Muhammad Firdaus dan Manye. Namun tentu Dr. Burhanuddin Baharudin Hajibur pun diuntungkan ketika betul Samsari kita tidak maju. Kenapa? Karena tentu Bur yang memiliki basis yang real, masih memiliki pendukung fanatik, akan sangat gembira tanpa pesaing utamanya di Pilkada 2024. Nah, pertanyaannya, jika Samsari tidak maju, kemana kecenderungan pemilihnya? Maka kecenderungan pemilihnya adalah cenderung mengarah kepada Muhammad Firdaus dan Manye. Karena bisa saja memang Samsari tidak maju karena mungkin alergi atau sedikit takut dengan kehadiran sosok seorang Muhammad Firdaus dan Manye, kakak kandung Kapolda Metro Jaya, sahabat dan sobat IPISO. Namun itu tentu asumsi-asumsi politik dalam edukasi politik yang kami sampaikan di IPISO ini, sahabat dan sobat IPISO. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika Samsari kembali membuat statement yang baru ketika misalnya dia tidak lolos di DPR RI dan kembali maju? Seperti apa peta kekuatan Samsari ketika maju di Pilkada Takalar? Menurut saya, kekuatan Samsari walaupun dia seorang petahana, itu tidak akan lebih kuat dari 2017 yang lalu, karena terlalu banyak janji-janji politik dari Samsari yang tidak mampu dia jalankan dalam kacamata saya sebagai seorang peneliti, konsultan politik, dan juga putra Takalar. Terlalu banyak orang-orang yang selama ini berada di barisan Samsari merasa kecewa dengan Bupati Takalar ini, sehingga kemungkinan besar akan menjadi lawannya di 2024. Sebut saja gerbongnya Sin Limpo, RMS yang menjadi motor Samsari ini maju di 2017 lalu, namun kelihatannya dari suasana politik yang saya pantau di Takalar, mereka rada-rada kecewa karena dianggap Samsari tidak komitmen pada pergerakan politik gerbongnya Sin Limpo dan RMS. Namun tentu kita harus mengkaji itu berdasarkan data riset yang real. Kalau dari gambaran sementara yang saya sampaikan ini berdasarkan temuan riset dari PT IPI, memang kelihatannya Samsari akan menurun kekuatannya karena ditinggalkan gerbong-gerbong besar yang menjadi penopang kekuatannya mengalahkan Burhanuddin Baharudin kemarin di Pilkada 2017. Namun tentu kita tidak bisa mendikte takdir seseorang. Namun ketika indikatornya adalah kekecewaan, akseptabilitas yang menurun, tingkat kepercayaan yang menurun, itu bisa sangat mempengaruhi perolehan elektoral Samsari 2024. Bahkan tidak mungkin Samsari akan kalah di Pilkada 2024. Karena selain kekecewaan dari orang-orang yang berperan besar dalam membantu dia menang, kinerjanya pun sampai hari ini belum mendapatkan tingkat kepuasan yang maksimal sebagai seorang bupati, atau masih jauh dari standar-standar bupati yang dianggap sukses membangun suatu daerah. Namun tentu ini masih bisa Samsari perbaiki ke depan karena masih ada waktu 1 tahun lebih. Namun intinya adalah
Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Samsari kembali maju, maka Pak Bur dengan Pak Ahmad Firdaus Dembanye sebaiknya hanya mengunci 3 pasang, jangan membiarkan figur lain maju. Karena ketika 4-5 pasang yang maju, sejelek apapun kinerja Samsari di Takalar, peluangnya untuk memenangkan pilkada Takalar itu cukup terbuka. Karena Samsari sudah memiliki basis tersendiri, dan ketika 4-5 pasangan yang maju itu sangat menguntungkan seorang petahana dimanapun pilkada itu dilaksanakan. Sehingga sebaiknya Haji Bur dan Muhammad Firdaus Dembanye mengunci 3 pasang kalau perlu, ciptakan komunikasi politik agar head to head kembali dengan Samsari. Kalau itu yang terjadi, potensi Samsari ditumbangkan itu sangat besar. Namun ketika banyak pasangan yang maju, posisi Samsari bisa terbuka untuk kembali menang. Karena biar sejelek apapun kinerja petahana, pasti ada yang diuntungkan. Ada yang merasa bahagia karena mungkin dari sedikit keberhasilannya dia yang menikmati, atau gerbong itu yang menikmati. Jadi itu bisa menjadi pendukung fanatik dari seorang bupati petahana, sahabat dan sobat Tipiso. Nah, tentu Muhammad Firdaus Dembanye yang konon katanya akan menggandeng Haji Dede, Haji Ahmad Densere, Haji Dede. Tentu ini pasangan ini akan sangat kuat karena Haji Dede adalah calon wakil yang paling terkuat saat ini. Bisa dikatakan jangankan calon wakil, dia pun maju sebagai calon bupati juga masuk kategori kuat. Namun mungkin beliau realistis, rasional karena kehadiran Dembanye dengan kekuatan sebagai keluarga Kapolda Metro Jaya dan dianggap birokrat yang senior dengan memiliki jabatan-jabatan strategis saat ini membuat dia sangat diuntungkan karena kesiapannya untuk bertarung sangat siap, sahabat dan sobat Tipiso. Begitupun Haji Bur, loyalis dia, strong voters dia mendesak beliau untuk maju, sehingga Haji Bur tentu masih sangat terbuka kembali peluang untuk memenangkan pilkada Takalar, tergantung bagaimana strategi dia mengatasi Samsari, mengatasi Pak Firdaus Dembanye. Artinya saya ingin memberikan masukan kepada Pak Bur, sebaiknya menggandeng tokoh dari Galesong yang merupakan basis dari Samsari, yang mungkin juga tidak akan solid lagi ke Samsari karena banyak yang merasa kecewa, terutama tokoh-tokoh masyarakat yang pernah membantu Samsari dan mungkin tidak terakomodir dalam pemerintahan Samsari. Ini bisa menjadi modal bagi Haji Bur dan juga Firdaus Dembanye. Ketika Haji Bur menggandeng tokoh dari Galesong, ini sangat menarik. Di sana ada Hengki Yasing, sahabat dan sobat Tipiso, ada Dr. Sindawa Tarang, ada Haji Gassin Den Rapi, yang bisa menjadi pilihan-pilihan yang sangat efektif bagi Haji Bur untuk digandeng dari kawasan Galesong. Namun saya merekomendasikan nama Hengki Yasing menjadi tren teratas. Ketika Hengki Yasing, maka peluang dia menumbangkan Samsari itu sangat terbuka. Karena Hengki Yasing adalah tokoh yang sangat populer di Kecamatan Galesong atau di Galesong Raya, sahabat dan sobat Tipiso. Terbukti di pileg kemarin suaranya cukup signifikan dan bisa menjadi modal dia untuk menatap pilkada Takalar, baik sebagai 01 maupun sebagai 02. Namun saya sarankan Hengki Yasing sebaiknya menyatukan kekuatan dengan Bur untuk bisa merubah rezim di atas kalau ingin mengalahkan Samsari. Kita, sahabat dan sobat Tipiso. Begitupun Samsari, ketika ingin memenangkan kembali pilkada Takalar, ya sebaiknya dia mengupayakan 4-5 pasangan yang maju. Namun tentu itu akan berhadapan dengan kerja-kerja politik Bur yang pasti Bur ingin mengurangi jatah orang yang maju agar peluang dia mengalahkan Samsari itu terbuka. Begitupun Pak Muhammad Firdaus Dembanye, sahabat dan sobat Tipiso. Karena di pilkada Takalar ini ada 2 geopolitik, bahkan 3 geopolitik yang harus disatukan. Haji Bur ini berasal dari Patalas, sang ibu kota. Untuk bisa membuat dia kuat, dia harus menggandeng Galesong. Sama juga dengan Pak Samsari. Dia orang Galesong harus menggandeng dari Polom Bangkeng. Karena geopolitik terbesar kedua setelah Galesong adalah Polom Bangkeng. Baru Patalas, sang sahabat dan sobat Tipiso. Nah, demikianlah analisis sederhana saya sebagai Direktur Eksekutif PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Semoga ini bisa menjadi referensi politik bagi masyarakat Takalar, masyarakat Goa dalam melihat peta politik di
Kabupaten Goa dan di Takalar. Namun saya tidak berani mengunci bahwa situasi politik di Takalar akan terkunci dengan situasi saat ini karena politik itu dinamis. Selalu ada hal-hal yang mengejutkan dalam dunia politik dan ini yang kita tunggu seperti apa ke depan. Namun kehadiran keluarga besar Kapolda Metro Jaya membuat pilkada di Goa dan Takalar menjadi sangat menarik, menjadi hidup dan menciptakan dinamika yang edukatif. Karena tentu kehadiran mereka akan membawa politik-politik yang edukatif sebagai sebuah keluarga yang terpelajar, keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh nasional keluarganya saat ini sebagai Kapolda Metro Jaya, sahabat dan sobat TVSO. Demikian analisis saya, Suhadi Idrus Amir. Nantikan analisis saya ke depan terkait Pilkada Goa dan Takalar sesuai dengan kondisi ke depan. Akhir kata dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.